warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video ini akan membahas tentang teori institusi dalam studi pembangunan. Ya, teori institusi termasuk teori yang sedang hangat dibicarakan dalam studi pembangunan. Pada sekitar tahun 2014 ada sebuah buku yang ditulis oleh Darul Acemoglu dan James Robinson yang berjudul Why Nations Fail. Buku ini kemudian menjadi semacam pembuka dari literatur teori institusi dalam studi pembangunan. Walaupun sebenarnya teori institusi sebenarnya sudah berlangsung lama, namun buku Why Nations Fail pada tahun 2000 kalau nggak salah 2012 atau 2014 mungkin semacam menjadi gerbong atau menjadi gong dari teori institusi, karena buku ini menjadi salah satu bestseller di dunia internasional. Nah, sebelum kita masuk ke teori secara umum, kita akan membahas apa itu institusi dulu, ya. Karena pengertian institusi sendiri dari kita berbagai macam pemahaman, ya. Misalnya orang dari ilmu ekonomi akan berbeda dengan orang yang dalam ilmu politik dalam memandang institusi itu apa, ya. Institusi itu sebenarnya dibagi ke berbagai macam perspektif, ya. Ada yang kita sebut dengan istilah historical institusi, ya, institutionalism, ya. Ada yang sociological, ya, ada yang rational choice, ya, pilihan rasional institutionalism. Saya sih melihat tiga ini ya yang dominan dalam studi di ilmu politik, termasuk di studi pembangunan. Nah, kalau kita lihat sendiri makna institusi itu apa sih, ya? Sebenarnya secara lebih umum, secara lebih luas, ya, macam-macam. Tapi yang biasanya itu unsur pertama adalah formal atau informal law, ya. Jadi hukum, ya, lebih ke hukum yang bisa seperti prosedur, ya, rutinitas, ya, itu walaupun dia sifatnya informal, dia bisa jadi juga institusi. Norma atau konvensi yang menjadi aturan main, ya, yang terinstitusi, ya, jadi aturan main di suatu daerah atau yurisdiksi tertentu, masanya yurisdiksi hukumnya, ya. Oke, jadi dia bisa jadi dari segi intinya pada formal informal law, ya, bisa jadi prosedur birokrasi, ini bisa terpaut dengan birokrasi misalnya, ya, dan macam-macam, ya. Jadi intinya di sini ini maksud dengan institusi ini. Nah, dalam ilmu politik dulu kita pernah dengar istilah, kalau yang sudah belajar ilmu politik ada istilah old institusionalisme, ya, dan new institusionalisme. Nah, bedanya di sini apa? Kalau old institusionalisme itu kalau dalam ilmu politik, ya, itu yang mengkaji ilmu politik dalam perspektif legal formalistik. Jadi yang dikaji adalah aturan hukumnya saja, ya. Jadi sifatnya adalah what ought to be atau apa yang seharusnya. Tapi kalau new institutionalisme dia ini tentang tiga ini. Bagaimana misalnya kalau kita new institutionalisme dibagi tiga tadi, ya. Misalnya bagaimana pengaruh aktor misalnya yang dalam merespon hukum atau informal law misalnya, ya. Jadi bagaimana perilaku aktor misalnya dalam merespon agar misalnya untuk mencapai keuntungan maksimal, misalnya kalau non teori
Rational choice kan dia respon terhadap insentif. Jadi misalnya formal informal law itu memberi insentif ya. Nah, bagaimana kemudian aktor itu merespon itu untuk memaksimalkan keuntungannya. Inilah pendekatan rational choice ya. Sociological lebih ke bagaimana pengaruh ini ya, formal dan law terhadap sosiologis masyarakat ya, sosial masyarakat, anthropological dan macam-macam ya. Nah, yang sering banyak dipakai orang dalam ilmu politik, selain kalau ini banyak dipakai dalam ilmu ekonomi ya, dan ilmu ekonomi politik juga termasuk ya. Bukunya Why Nation Fail lebih ke antara dua pendekatan ini ya, rational choice dan historical nationalism. Kalau historical nationalism itu adalah bagaimana ya pengaruh hukum di masa lalu ya, atau pengaruh institusi di masa lalu, yang institusi itu bisa berarti formal dan informal law ya, terhadap keadaan sekarang ya. Jadi ini pengaruh masa lalu. Misalnya kita ambil contoh, misalnya pengaruh kolonial Belanda ya terhadap struktur ekonomi kita hari ini. Misalnya kolonial Belanda terhadap struktur ekonomi kita hari ini. Nah, itu mungkin yang dibahas di mana di historical nationalism. Nah, saya ulangi lagi, intinya adalah rational choice adalah melihat bagaimana respon individu atau aktor untuk memaksimalkan keuntungan terhadap insentif yang diberi oleh aturan hukum atau institusi. Kita ambil contoh misalnya studi tentang perilaku, misalnya kita contoh perilaku buruh, misalnya kita ambil contoh perilaku buruh terhadap aturan UMR misalnya ya. Apakah buruh itu semakin giat bekerja dengan aturan UMR yang baru misalnya, atau buruh malah jadi malas, atau bisa melihat juga pengaruh terhadap perusahaan misalnya terhadap aturan apa misalnya. Nah, itu yang rational choice ya, pilihan rasional. Misalnya bisa juga untuk rekayasa sosial misalnya yang sedang behavioralist economic misalnya, bagaimana pengaruh misalnya kita ambil contoh misalnya UMR lagi ya, UMR terhadap kinerja APBD misalnya, pendapatan perusahaan misalnya. Apakah dengan adanya UMR yang tinggi itu bisa membuat buruh semakin giat bekerja. Nah, seperti itu. Intinya rational choice ke situ. Sociological lebih ke aspek bagaimana pengaruh institusi terhadap aspek sosiologis masyarakat ya. Karena historical nationalism misalnya pengaruh tentang aspek historis institusi terhadap kondisi sekarang. Misalnya yang paling kita sering teliti adalah misalnya yang historical nationalism, misalnya kolonialisme Belanda dulu kan membagi masyarakat menjadi tiga macam, yaitu Eropa, Tionghoa, Arab ya, dan pribumi. Nah, ini kan institusi yang dibentuk oleh kolonial ya. Dan setelah kolonial berakhir, apakah institusi ini masih berpengaruh, berimpact nggak terhadap kondisi Indonesia pasca merdeka misalnya? Itu adalah salah satu contoh studi yang digunakan mengenai pendekatan historical nationalism ya. Salah satu jurnal atau artikel yang ditulis oleh ilmuwan dari Cornell ya, Tom Pinsky ya, mencoba menggunakan perspektif ini dalam melihat Indonesia Orde Baru misalnya ya. Tom Pinsky melihat bagaimana warisan historical nationalism mengaruhi kondisi ekonomi kita hari ini. Nah, mungkin ini pengertiannya. Intinya adalah nationalisme itu adalah lebih ke pendekatan yang melihat aspek-aspek legal, baik itu yang informal maupun formal, yang bisa berupa prosedur, ya, aktivitas rutin, norma atau konvensi. Atau konvensi itu adalah kesepakatan masyarakat ya, yang terbentuk dalam satu struktur organisasi ya, dalam suatu wilayah tertentu ya, aturan mainnya lah intinya seperti itu. Oke, pada video berikutnya kita akan masuk ke lebih ke
teknis bagaimana teori institusi dalam studi pembangunan. Oke, sampai jumpa kembali.